Pada umumnya, terumbu karang dapat ditemui di daerah sekitar pantai dan pesisir. Terumbu-terumbu karang ini banyak hidup di perairan tropis seperti Indonesia. Namun kini terumbu karang diambang kehancuran. Sejak tahun 1992, pantai-pantai di daerah Serangan mulai rusak akibat reklamasi. Kegiatan rehabilitasi terumbu karang yang kami mulai sejak tahun 2003, di mana pada saat tahun 1996 sampai 1998, Pulau Serangan ini dilakukan pengembangan dengan cara mereklamasi, di mana luas awal Pulau Serangan adalah sekitar 111 hektar, pada saat direklamasi menjadi 481 hektar. Kita bisa bayangkan betapa terjadinya penurunan sumber daya alam pesisir, terutama ekosistem bawah laut seperti terumbu karang sama padang lamun. Bila terumbu karang hancur, maka ekosistem laut akan rusak. Anak cucu kita pun tidak akan tahu lagi bahwa Serangan dulu pernah sangat indah dengan terumbu karang. Nah, pada saat terjadi kerusakan di mana masyarakat nelayan sudah banyak beralih fungsi, untuk bertahan hidup, akhirnya mereka melakukan kegiatan-kegiatan ataupun mengambil pekerjaan yang kurang bijaksana, karena mereka memiliki alasan untuk mempertahankan hidup, bagaimana mengikuti keluarga. Akhirnya mereka melakukan yang namanya kegiatan penambangan batu bara. Wayan Patut dan Green Island melakukan konservasi wilayah sekitar perairan Pulau Serangan. Dan lebih menarik lagi karena diadakan sebuah program yang bisa mengajak wisatawan untuk peduli dengan ekosistem laut, yaitu dengan mengadopsi karang. Nah, tahun 2003 kami mencoba mengajak anak-anak muda melakukan percobaan untuk penanaman atau pengembangan terumbu karang. Nah, di mana dengan percobaan itu sudah mampu menunjukkan semacam perubahan bahwa terumbu karang itu yang sekasat mata dilihat bahwa itu adalah batu, tetapi ketika kita mencoba untuk mengembangkan, ternyata ketika kita tahu dari banyak pihak, ternyata terumbu karang itu adalah hewan yang bisa berkembang biak. 2003 lah kami mengawali dengan membuat sebuah kelompok yang namanya Kelompok Nelayan Pesisir Karya Segara, yang pada saat itu adalah 100% anggotanya adalah mereka yang berprofesi sebagai nelayan. Ini selain mengembalikan keseimbangan, juga mengajak wisatawan untuk tidak hanya bersenang-senang di Bali, namun sedikit banyak berpartisipasi dalam menjaga kelestarian alam bawah laut. Kalau kita berpikir luasan area yang ditutupi itu sudah hampir 2 hektar. Karena proses inilah yang mempercepat sebenarnya program rehabilitasi kita di bawah laut. Karena kalau kita berpikir satu terumbu karang yang luasnya, yang katakanlah yang lebar vertikal horizontalnya itu pada saat kita tanam itu 5-7 cm, ketika dia berumur 8 bulan atau setahun lah, mereka sudah terumbu karang itu sudah memiliki pertumbuhan sampai 15-20 cm. Itu tergantung jenisnya. Tapi terumbu karang yang paling banyak kita kembangkan itu adalah Acropora branching, karang bercabang. Kenapa karang bercabang? Karena karang bercabang salah satu habitat yang memang disukai oleh ikan-ikan. Pada saat itu tahun 2009 kita masih lewat Sanur pada saat itu. Nah, kegiatan cukup menarik lah, di mana dengan paket wisata yang dikemas, kita tahun 2009 mengawali dengan program terumbu karang asuh. Terumbu karang yang ditanam tidak cukup hanya ditaruh begitu saja di dasar laut. Maka dibuatlah kreasi berbagai macam bentuk. Dengan tumbuhnya terumbu karang yang baru, maka ikan-ikan kecil dan berbagai ikan tropis kembali banyak hidup di sekitar kawasan konservasi. Hal ini dapat dinikmati bila Anda ikut melakukan kegiatan penanaman terumbu karang secara langsung dengan snorkeling maupun scuba diving.